Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali fikih Al-Muyassar, belajar hukum-hukum dasar seputar agama Islam. Pada pekan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang salat orang-orang yang memiliki udzur. Insyaallah pada hari ini, pada siang hari ini kita akan belajar bersama mempelajari tentang salat orang yang salat apa? Salat qashar. Salat qashar. Kemarin kan tentang orang yang udzur, itu salatnya bagaimana. Kalau tidak bisa salat berdiri, salatnya sambil duduk. Kalau tidak bisa duduk, salatnya sambil berbaring. Kalau ternyata salat sambil berbaring, melumah dan lain sebagainya tidak bisa, maka salatnya disolatkan. Nah, insyaallah pada siang hari ini kita akan belajar bersama tentang fikih salat qashar. Untuk pertanyaan nanti kita akhirkan biar materinya selesai. Syukur-syukur nanti kita bisa mengetahui batasan safar yang seseorang itu boleh mengqashar salat. Qala muallif hafizahumullahu taala, salatul musafiri wa tashtamilu ala awalan qasas salati ar-rubaiyah. Nah, kita hari ini akan belajar tentang cara mengqashar salat yang 4 rakaat. Wa fihi masail, dan pada pembahasan ini ada beberapa poin. Poin pertama, hukum mengqashar salat. Beliau hafizahumullahu taala berkata, la khilafa baina ahli ilmi fi masyru'iyati salat fi masyru'iyati qasr salati ar-rubaiyati lil musafir. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi para ulama semua bersepakat bahwasannya kita diperintahkan, disyariatkan, diperbolehkan untuk mengqashar salat yang 4 rakaat. Dalilnya adalah pertama dalil dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian sedang dalam suatu perjalanan, sedangkan kalian ada permasalahan, maka tidak mengapa kalian untuk mengqashar salat kalian. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, terlebih lagi ketika ditakutkan terjadi sesuatu. Jadi kita boleh mengqashar salat kita yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, kapan? Wal qasru jaizun fis safari fi halil khaufi wa ghairihi. Dan kita diperbolehkan untuk mengqashar salat kita. Qashar itu bahasa gampangnya meringkas. Jadi kalau 4 rakaat jadi 2 rakaat. Yaitu ketika fi halil khaufi wa ghairihi, ketika seseorang itu merasa takut. Itu boleh. Merasa takut.
Dalilnya adalah Rasulullah SAW suatu ketika pernah ditanya tentang perbuatan beliau, karena beliau ini mengqashar sholatnya, padahal ketika itu waqad amanan nasu, ketika itu dalam keadaan aman, artinya tidak terjadi perang. Tapi kok kenapa Rasulullah SAW kok mengqashar sholatnya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Faqbalu sadaqatahu. Sesungguhnya kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat ini. Jadi qashar sholat ini suatu bentuk pemberian dari Allah. Jadi Allah memberikan keringanan kepada kita. Maka ketika Allah memberikan keringanan kepada kita, walaupun keadaannya aman, tidak terjadi perang. Contohnya aman tidak terjadi perang, tapi kita memiliki rasa ketakutan. Contohnya apa? Hah? Ketinggalan pesawat. Bisa. Sebagai contohnya ketinggalan pesawat. Hujan yang lebat bisa kita boleh mengqashar, tapi itu perlu kita pastikan juga. Tapi yang jelas kalau hujan lebat kita diperbolehkan sholat di rumah, sholat jamak boleh, di jamak boleh, tapi kalau diqashar perlu perincian. Nah, suatu ketika Rasulullah ini nggak perang, aman, damai, sentosa, kok tiba-tiba Rasulullah SAW itu mengqashar sholatnya yang 4 rakaat jadi 2. Nah, pasti ini ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Rahasianya apa kok Rasulullah SAW mengqashar sholatnya? Karena Rasulullah SAW ini ketika itu ingin saja mengqashar sholatnya, pengen aja diqashar sholatnya. Nah, karena ketika itu beliau sedang ada mungkin sedang di suatu keadaan, mungkin beliau sedang ada hajat tertentu. Jika tidak dilakukan maka bisa jadi sholat tersebut itu nanti lewat waktunya, sehingga beliau mengqashar sholatnya. Itu boleh. Seperti juga ketika ketinggalan pesawat itu kita boleh mengqashar sholat kita, boleh. Umpamanya kejadiannya kita kalau sholat ini tidak saya kerjakan saat ini juga, bisa jadi nanti sholat saya ini ketinggalan. Seperti kemarin di pesawat, ternyata pesawat itu tidak ada airnya, walaupun kita boleh tayammum, tapi tetap usahakan sholatnya itu tepat waktu. Jadi kalau umpamanya qashar itu di depan atau di belakang, Bapak Ibu? Qashar itu di depan atau di belakang? Di belakang. Qashar itu di depan, dan maksudnya di depan itu umpamanya duhur sama asar. Dikerjakan ketika duhur atau dikerjakan ketika asar? Pokoknya jamaah, Ustaz. Hah? Jamaah. Enggak kosong. Qashar. Boleh di duhur, boleh di Boleh enggak? Kita melaksanakannya umpamanya kita qashar sholat kan gabungan ya, duhur sama asar, maghrib sama isya. Nah, kalau kita ingin mengqashar sholat kita itu di depan apa di belakang? Boleh dua-duanya. Qashar. Iya. Qashar itu di depan. Qashar di depan. Tapi kalau jamak qashar ya boleh di belakang. Namanya di jamak. Umpamanya kita safar, kemudian kita namanya orang safar itu kan kita boleh mengqashar sholat kita. Kita selesai sholat duhur, langsung setelah itu mundur ke belakang, kita
sholat asar langsung 2 rakaat boleh. Hah? Bingung? Jamak juga kan? Ya jamak. Nah, kalau jamak itu nggak mesti di kosor. Jamak itu nggak mesti di kosor. Tapi kalau kosor hampir dipastikan pasti itu jamak. Enggak, dua-dua. Kenapa? Maksudnya kalau kosor itu kan dua-dua. Kosor. Nah, kosor berarti kita sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Di kosor. Zuhur sama atau sholat kosor itu boleh juga dilakukan ketika waktunya. Jadi kita sholatnya pas asar ya langsung kita kosor, sholat 2 rakaat, sholat sendiri. Tapi kalau sholatnya bareng sama imam nanti kita sholatnya berapa? Yang 4. Yang 4, tetap 4. Nanti ada pembahasan di belakang. Kemudian dalil kedua adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, sesungguhnya aku telah menemani Rasulullah SAW dalam suatu safar. Dan ketika itu beliau ketika safar falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahullah. Ketika Rasul safar, Abdullah bin Umar ini sering menemani Rasulullah SAW safar. Nah, Abdullah bin Umar ini sering memperhatikan ternyata Rasulullah SAW ini ketika safar beliau kalau sholat itu di qasar, nggak lebih dari 2 rakaat sampai Rasulullah SAW meninggal. Jadi kalau setiap Rasulullah safar beliau mengqasar sholatnya. Kejadian itu terjadi sampai Rasulullah meninggal. Begitu juga wasahibtu Abu Bakrin falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahullah summa dzakara Umar wa Utsman. Begitu juga yang dilakukan oleh khalifah setelah Rasulullah SAW. Khalifah setelah Rasulullah sinten Bapak Ibu? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, Ibnu Umar di sini mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman itu juga melakukan hal demikian. Jadi selama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu safar, sholatnya di qasar. Jadi nggak ada batasan harinya gitu tadi ya. Nah, makanya qasar ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada seluruh hambanya. Kapan berlaku? Sampai akhir hayat kita. Kita boleh mengqasar sholat kita. Kalau ada sebab-sebab diperbolehkan qasar. Seperti tadi safar. Nanti ada batasannya. Kita boleh mengqasar sholat itu batasannya berapa? Ada. Nanti kita bahas. Mohon untuk sabar. Kemudian adapun ijma ini adalah kesepakatan. Dalilnya pertama tadi Al-Qur'an, kemudian hadis, ketiga adalah ijma. Ijma ini adalah kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama. Ulama-ulama yang berkompeten. Ini mereka sudah bersepakat bahwasannya falqasu minal umuril ma'lumati minad dini bid-darurah. Bahwasannya penjelasan tentang qasarnya sholat ini adalah suatu perkara yang sudah umum kita ketahui. Dan semua manusia pasti membutuhkan qasar sholat. Wa ala hada, maka karena ini sudah umum, sudah jamak terjadi sejak dulu Rasulullah SAW sampai saat ini, maka hendaknya bagi kita fal muhafadzatu ala hadhihi sunnati wal ahdi bi hadhihi rukhsati aula wa afdal min tarkiha. Karena ini sudah jamak umum terjadi dari dulu sampai sekarang, maka kita diperintahkan, kita disunnahkan untuk menjaga hal seperti ini. Jadi kalau umpamanya kita safar,
kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat kita. Wa afdalu min tarkiha. Sedangkan ini kita lebih baik mengqashar sholat kita ketika kita safar daripada kita tidak mengqashar sholatnya. Bahkan sebagian para ulama itu membenci seseorang yang safar tapi tidak mengqashar sholatnya. Keringan. Ini keringanan karena kan tadi Rasulullah SAW sodakotun Iya. tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Sesungguhnya ini adalah sedekah pemberian Allah kepada setiap hambanya. Namanya pemberian. Mungkin nggak umpamanya kita memberi sesuatu terus kita tolak? Enggak. Hah? Pripun, Bu? Umpamanya ibu maringi, baik ada teman atau siapa? Ngapunten ini ada ada makanan lebih atau apa? Ini saya belikan. Kemudian ternyata yang kita beri nolak. Enggak, makanan saya sudah banyak di rumah. Kulkas sudah penuh. Bumbu masih ada untuk 10 tahun ke depan. 7 turunan. Uang saya di bank nggak berseri. Kemudian emasnya dibangkas nggak habis-habis. Terus saya nggak butuh pembelian. Sopan nggak? Ya, walaupun kita sudah mampu ya, namanya dikasih ya kita terima. Nah begitu juga dengan qashar ini. Qashar ini adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama, banyak di antara ulama, kalau seandainya kita safar, kemudian kita nggak mengqashar sholat kita, ini dibenci. Walaupun ini nggak semua ulama. Memang ini khilaf. Ada yang mengatakan ya boleh kita ketika kita safar kita nggak mengqashar sholat kita nggak apa-apa. Apalagi kita masih muda, mampu, waktu longgar, nggak apa-apa. Kita sholat duhur tetap 4 rakaat, asar tetap 4 rakaat, nggak apa-apa. Tapi sebagian ulama, dan ini banyak, mengatakan kalau kita safar tapi kita nggak mengqashar sholat kita, nggak meringkas sholat kita, ini dibenci. Karena apa? Rasulullah SAW itu selama hidup beliau, kalau beliau safar, beliau selalu mengqashar sholatnya. Ini kalau masalah qashar sholat. Kalau masalah puasa beda lagi. Karena Rasulullah itu pernah ketika safar beliau puasa. Tapi di sisi lain beliau pernah safar beliau nggak puasa. Tapi kalau masalah sholat, setahu saya Allah Ta'ala alam, beliau setiap safar, setiap bepergian beliau selalu mengqashar sholatnya. Dan sebab kedua, selain Rasul selalu mengerjakan sholat qashar ketika beliau safar, yang kedua karena bahwasannya ini para sahabat itu mempraktekkan praktek tersebut. Sepeninggal Rasulullah, para sahabat mengikuti hal tersebut seperti tadi Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu sebab kedua. Adapun sebab ketiga, kenapa kita lebih baik untuk mengqashar sholat kita ketika kita safar, karena ini adalah petunjuk dari Rasulullah SAW yang berlaku sampai kapanpun. Jadi kalau umpamanya kita tinggalkan, takutnya itu ini hal tersebut tidak diperintahkan lagi. Begitu. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke salat apa saja yang boleh diqashar? Ada pertanyaan? Monggo. Kalau qashar, Nggih. misalnya perjalanan kita ketemu maghrib sama isya, terus qasharnya di rumah apa boleh? Qasharnya di rumah apa? Isya nggak di jalan. Ya walaupun nanti kita bahas tentang jaraknya berapa yang boleh diqashar. Tapi yang jelas umpamanya kita ini ada bab lain. Ini pembahasannya masuk ke bab lain, Pak.
Jadi umpamanya kita safar. Ya. Ketika kita safar kan kita boleh menjamak sholat kita, boleh mengqasar sholat kita. Tapi ternyata kita akhirkan, nanti aja lah. Dialihkan. Karena umpamanya kan biasanya perjalanan, kita mau ke Surabaya. Dari Jogja ke Surabaya misalnya. Jogja ke Surabaya. Umumnya Jogja ke Surabaya berapa jam, Pak? Ya, kalau jalan tol itu 4-5 jam lah, 6 lah begitu. Nah ternyata kita niatnya itu pakai mobil. Wah berarti kalau pakai mobil, kira-kira nanti saya sholat duhur di sini, sholat asar menjelang bisa jadi malah hampir maghrib sampai Surabaya. Nah, terus kita qasar sebelum berangkat kita jamak qasar. Itu boleh. Nah, ini kalau sudah sampai, nah ternyata tadi niatnya kan perkiraan kita itu sampai Surabaya maghrib. Nah ternyata ketika kita mau naik mobil, ternyata mobil kita rusak, harus dibengkelin. Mau nggak mau cari alternatif lain. Kita pesen, kita akhirnya naik pesawat. Ternyata naik pesawat langsung dapat tiketnya bandara dekat rumah, samping rumah. Umpamanya ini cuma contoh. Langsung kita naik pesawat sampai Surabaya jam pinten, Pak? Paling kan 1 jam deh. Nah, padahal, ketika mobil kita rusak, kita pesen tiket pesawat langsung dapat. Wah, mending nanti sholatnya tak jamak di Surabaya, jamak takhir, qasarnya takhir, jamak takhir. Niatnya seperti itu. Nah, ketika kita sampai Surabaya tujuan kita, apakah kita masih boleh mengqasar? Apakah kita mengqasar? Enggak. Tapi kalau jamak masih boleh. Jadi atau umpamanya kita tengah perjalanan biasanya perjalanannya 8 jam. Sudah umpamanya dari Jogja Jakarta 8 jam lah, 12 jam pakai bis. Tapi sekarang kayaknya 8 jam karena sudah ada jalan tol. Saya kurang tahu update sekarang karena saya sudah lama nggak ke Jakarta naik bis. Terakhir itu 8 jam. Jadi umpamanya kita sudah sampai Cirebon ke Jakarta berapa lama lagi, Pak? Ya 3 jam ya. Nah kita kan safar ya. Kita boleh mengqasar sholat kita. Tapi tujuannya 3 jam cukup lah. Saya Cirebon saya sholat duhur saja. Nanti asar di Jakarta. Boleh nggak mengqasar? Sudah nggak boleh. Karena kita sudah sampai tujuan kita. Tapi kalau umpamanya tadi masih di Cirebon, kita sholat duhur, habis sholat duhur langsung sholat asar, kita boleh jamak qasar. Jadi dalam pembahasan fikih itu ada sholat qasar yang dia harusnya dia itu dapat qasar ketika safar, tapi ketika sampai tujuan sudah nggak berlaku lagi qasarnya. Karena dia sudah namanya mukim itu sholatnya nggak ada qasar. Nah, sudah Pak. Nah, begitu juga ada juga hukum sebaliknya. Dia aslinya itu mukim, tiba-tiba dia bepergian. Ya mungkin nggak aslinya dia mukim tiba-tiba jadi bepergian, jadi safar. Mungkin nggak Bapak Ibu sekalian? Mungkin, siapa tahu tiba-tiba diculik. Ya kan mungkin gitu loh. Lah ulama fikih itu banyak. Kalau kemungkinan. Jadi kalau kita
belajar fikih itu belajar kemungkinan. Estimasi itu diperkirakan. Kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Walaupun memang kita nggak berharap hal tersebut terjadi gitu loh. Aslinya mungkin jadi safar, bisa aja. Kayak umpamanya Pak Karno ketika mau proklamasi kan tiba-tiba diculik, diasingkan ke Tengku nih Pak Karno. Digul. Hah? Wofun digul. Apa nih? Rengas Dengklok kan? Kan diasingkan ke Rengas Dengklok. Sedangkan Pak Karno nggak ngerti. Ya bisa jadi Pak Karno belum sholat kan? Harusnya dia sholat. Itu tersebut mau sholat diculik sampai Rengas Dengklok. Harusnya dia mungkin tapi dia jadinya safar. Jakarta ke Rengas Dengklok kan jauh Bu, nggak dekat. Nah kalau seperti itu aslinya dia itu wajibnya sholat 4 rakaat, dia cuma mau saya bawa ke Rengas Dengklok Pak. Oh siap. Wow saya belum, karena asalnya itu kan di Jakarta. Dan Pak Karno umpamanya itu nggak ada niat safar ke sana, tiba-tiba dijadiin safar. Aslinya mungkin tiba-tiba jadi musafir. Boleh. Perjalanan safar untuk dikategorikan menjadi mungkin berapa hari? Setelah ini Pak. Setelah ini. Ada mau boleh ada ya? Kalau kita masih di rumah, Nggih. mau pergi, Nggih. berarti kan ini ada belum safar, Nggih. jadi tidak boleh kosong Pak. Belum. Bolehnya itu kalau sudah, makanya kita boleh jamak kapan? Ketika kita sudah keluar dari wilayah kita. Ada batasan? Ini para ulama mengatakan wilayah, ada yang mengatakan kampung kita, ada yang mengatakan ya gampangnya sekarang ya kelurahan, kecamatan gitu. Dari Sleman, umpamanya kita mau ke Jakarta naik mobil, kita posisi di Sleman, kita sudah masuk Bantul. Boleh. Masuk Bantul, boleh. Bukan keluar dari rumah ya? Jadi intinya kalau sudah keluar, Kalau sudah keluar. Keluar dari rumah atau keluar dari wilayah? Nah itu dia yang biar gampang wilayah mawon Bu. Keluar dari rumah nggak boleh. Kalau keluar dari rumah, Nggak usah RT. keluar dari ya RT. beda Bu. Wilayah. Ya biar gampang ya sudah keluar dari wilayah. Wilayah. Keluar rumah di depan ada masjid. Itu dulu di tos. Kalau pertimbangan perjalanan itu nanti akan melewati dua waktu sholat itu. Nah bisa juga, makanya kan keluar ini kan sedikit diperdebatkan Pak. Ada mewakili wilayah, ada yang kamu keluar rumah juga boleh, udah boleh gitu loh. Udah boleh. Nggih. Mau ke Makassar, Nggih. Makassar ke Kendari. Nggih. Padahal dari rumah menuju bandara sampai ke Makassar Kendari sudah melewati Dua. asar. Oke. Dan di rumah sebelum berangkat, dulu sama asar saya lakukan di rumah. Nggih. Nah, Iya, karena nanti sampai sana melewati maghrib nah malam. solusinya Pak, keluar dulu. Kan keluar nggak harus sampai bandara. Keluar rumah, sholat. Makanya kan ini tuh maksudnya keluar. Ini memang banyak diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa ya ada yang intinya kita sudah niat safar bepergian, kita keluar langsung boleh jamak. Grab sudah di rumah langsung bandara, terbang itu. Di rumah longgar itu. Nah, atau enggak karena Melakukan itu ya. kan Grab kita sudah pesan Grab. Sebelum Grabnya datang kita sholat dulu boleh. Karena apa? Hitungannya kita sudah niat keluar. Oh, pesan Karena Grab Grabnya dulu. kan sudah di sini. Ya kali begitu. Ya ada yang mengatakan begitu boleh. Hah? Ya boleh Bu. Makanya kan keluar di sini ini kan ambigu. Beda, perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan keluar wilayah, ada yang mengatakan intinya kita sudah niat keluar gitu loh. Kita niat safar. Tapi ada yang lebih sebelum berangkat dulu kendaraan masuk waktu ya Sholat. Nah, itu kalau pengen lebih ya aman ya begitu. Tapi kalau umpamanya ternyata dadakan, jangan-jangan pesawat tiba-tiba dimajuin langsung sholat.
atau umpamanya waktunya mepet antara rumah sampai bandara, boleh langsung sholat. Itu nanti masuk ke udzur selanjutnya. Sudah, kita masuk ke Sebentar, Mas. Kalau fikih itu kan kita harus sesuai benar dengan sakta yang ini. Oke. Kalau kita itu nanti bisa keluar, bisa ini kan berarti rancu. Jadi kita, ya maksudnya yang dibedakan kan Rasulullah SAW ini kan mengatakan kalau kita safar, ya, yang dimaksud safar ini kan keluar. Para ulama ini berbeda. Keluar ini yang dikategorikan keluar sehingga kita boleh menjamak sholat kita atau mengqashar sholat kita itu seperti apa? Ada yang mengatakan kita harus keluar wilayah kita dulu, keluar kampung cukup. Umpamanya sini Blotan, sini Blotan ya, Ya. sampai Suci hati Saliman mungkin. nggak sampai Bu. Sampai mana ya? sama Jombor dekat rumah. Jombor ya, udah sholat. Tapi ini nanti tetap safarnya ini kita lihat batasannya berapa. Kalau umpamanya ternyata batasannya cuma dekat, walaupun kita sudah keluar buat keliling-keliling, tetap aja nggak boleh jamak. Nanti intinya ini batasannya, Nah, kita bahas dulu ya. Permasalahan kedua yaitu tentang sholat apa saja yang boleh diqashar. As-salatu allati yajuzu fiha al-qasru hiya salatu rubaiyah. Yang dibolehkan, sholat-sholat yang diperbolehkan untuk diqashar adalah sholat yang rubaiyah, yang 4 rakaat, yaitu sholat duhur, asar, isya. Sedangkan sholat subuh dan sholat maghrib itu tidak boleh diqashar. Semua ulama sepakat. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengerjakan hal tersebut. Faradallahu sholata ala lisani nabiyyikum fil hadari alba'an wa fis safari rak'ataini. Fadalla ala anna rubaiyata hiyal maqsudatu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi seseorang yang mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin, orang yang mengaku beragama Islam melalui lisan Rasulullah SAW, sholat fil hadar, yaitu sholat ketika mukim, itu sholatnya 4 rakaat, wa fis safari rak'ataini. Sedangkan ketika dalam perjalanan bepergian itu sholatnya 2 rakaat. Makanya tadi aslinya safar, tapi kalau sudah sampai tujuan kan jadinya mukim. Dia nggak boleh mengqashar sholatnya. Sholatnya harus sholatnya orang mukim 4 rakaat. Jadi kalau umpamanya pengen sholat diqashar itu sebelum sampai tujuan. Kalau jamaknya tetap boleh. Jamaknya tetap boleh, kan bisa diakhirkan. Umpamanya dia safar melewati waktu duhur dan waktu asar. Dia kan sejatinya namanya orang musafir itu kan sholat duhur cukup 2 rakaat, sholat asar cukup 2 rakaat. Tapi ini ternyata waktu itu dia naik pesawat, ternyata pesawatnya dimajukan. Pesawatnya dimajukan 2 jam mungkin, sejam. Wah, yaudahlah kalau dimajukan sejam, mending aku sholatnya di rumah. Kalau sudah sampai tujuan. Nah, ketika sampai tujuan, dia sudah nggak boleh mengqashar sholatnya. Dia harus sholatnya 4, duhur 4, asar 4. Kemudian permasalahan yang ketiga, fi haddis safar alladzi tuqsaru fihi sholatu wa nau'uhu. Nah, batasan safar yang seseorang boleh mengqashar sholatnya. Nah, ini batasannya berapa? Haddus safaril ladzi tuqsaru fihi sholatu 16 farsan takriban. Yang batas safar, batas perpergian yang seseorang diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya adalah 16 farsahon takriban, yaitu sekitar 16 farsah.
16 farsah wahia arba'atu burdin, yaitu atau 4 burud. Wabil amyali samaniyatu wa arba'una milan. Sedangkan kalau dihitung menggunakan mil, berapa mil jaraknya? Itu sekitar 48 mil. 48 mil. Wa huwa ma yuqalibu samanina kilometron. Kalau dihitung menggunakan kilometer, maka itu safar yang diperbolehkan untuk kita qashar salat kita adalah 80 kilometer. 80 kilometer kita boleh mengqashar salat kita. 16 farsah atau 4 burud, 4 burdin atau 48 mil atau 80 kilometer. Wahia, nah ini. Wahia yaumani qasidani fi zamani muqtadilin bisayril athqali wa dabibil aqdam. Nah, dan 80 km ini yaitu perjalanan 2 malam. Perjalanan 2 malam. Fi zamani muqtadilin bisairin. Yang kira-kira perjalanan 2 malam ini bisa ditempuh dengan perjalanan yang ringan. Karena disebabkan dia membawa beban yang berat, bisairil athqali wa dabibil aqdami. Karena barang bawaannya itu berat, maka otomatis perjalanannya nggak bisa cepat. Wasamman Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa lailah safaran. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan perjalanan sehari semalam itu sebagai safar. Dan sesungguhnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, mereka berdua mengqashar salatnya wa yuftirani fi arba'ati buddin wa hiya sittatu asyara farsakhon. Dulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum pernah mengqashar salatnya dan tidak berpuasa. Ketika mereka berdua itu sedang dalam perjalanan sekitar 16 farsah. Jadi kalau umpamanya perjalanan jaraknya 80 km, itu kita boleh jamak dan qashar. 80 km itu kira-kira mana, Bu? Sini Sragen. Sini Sukoharjo, itu 80 km. 60 ya. Di Sukoharjo 60-an sampai 70. Nah, ini makanya menjadi perbedaan di antara ulama. Rasulullah SAW, karena ini kan konteksnya dulu, perjalanan dulu itu kan ditempuh dengan onta, kuda, kendaraan-kendaraan. Sedangkan zaman Rasulullah itu kan nggak ada pesawat, nggak ada mobil, nggak ada kereta, nggak ada. Makanya ini yang menjadi perbedaan di antara ulama. Nah, kapan seseorang itu boleh menjamak dan mengqashar sholatnya? Kalau jaraknya itu kira-kira, itu tadi dihitung perjalanan, kalau kita jalan kaki ke sana itu menghabiskan 2 malam. Berarti ke Mekah pun nggak termasuk, karena kan cuma 12 jam. Kalau dari sini ke naik iya, pesawat. karena itu naik pesawat, Pak. Iya. Kan makanya dihitungnya kalau kita jalan kaki. Kan makanya hitungnya kan jalan kaki. Kalau jarak kan begini loh, Pak. Maksudnya ini semoga bisa dipahami. Dulu itu naiknya onta, naiknya kuda. Makanya nggak heran 80 km itu bisa 2 malam. Bisa dipahami? Nah, zaman sekarang itu kita sudah ada pesawat, sudah ada kereta, sudah ada
mobil. Nah, jarak yang seseorang itu boleh mengqashar sholatnya itu dihitung dengan tadi perjalanan tadi. Kalau kita umpamanya jalan ke sana, kalau menghabiskan 2 hari 2 malam berarti boleh di jamak dan di qashar. Bisa dipahami? Bisa. Artinya waktunya ya Ustaz ya. Iya, waktunya. Karena kok jarak misalnya ya itu tadi yang saya bilang. Karena kalau jarak sekarang 80 km itu dekat, Bu. Saya ke Sukoharjo naik motor itu paling 1,5 jam. Itu saya kalau naik motor itu saya nggak bisa ngebut. Kalau kakak saya naik motor Jogja Solo, saya pernah diboncengin teman Jogja Solo itu cuma nggak sampai sejam. Nggak sampai sejam. Padahal itu sekitar 80 km. Sekitar 80 km. Nah makanya kan dihitungnya itu perjalanannya. Kalau kira-kira kita jalan ke sana menghabiskan 2 hari 2 malam berarti boleh dikosor dan dijamak. Makanya ulama mengatakan kapan seseorang itu boleh dijamak dan dikosor. Ada yang cukup. Rasulullah dulu perjalanannya 80 km. Jadi setiap 80 km jamak kosor, jamak kosor. Tapi zaman sekarang ulama juga melihat zaman sekarang sudah teknologi sudah maju. Kalau 80 km di Indonesia aja bisa cuma ya 2 jam. Di Saudi, Bu. Saudi. Mekah, Madinah itu jaraknya sekitar lebih Pak, 500-an kilo, Pak. 500 kilo Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah 500 kilo. Berapa jam Bapak Ibu? 3 jam setengah. Hah? 3 jam. 3 jam setengah. Bapak angin apa? Bis Kalau bis besar nggak mungkin 3 jam setengah. 5 jam. Bis itu sekitar 5 sampai 6 jam. Musim haji bisa 8 jam, bisa 12 jam. Karena kan nanti masuk Mekah. Tapi kalau kita pakai mobil modelnya GMC, yang mobil-mobil cc gede. Saudi kan kalau saya mobilnya cc gede. Mekah, Madinah itu bisa 2 jam. Mekah, Madinah itu bisa 2 jam. Padahal jaraknya 500 km, 500 sekian. Makanya kan boleh nggak kalau kita dari Madinah ke Mekah itu sholatnya di jamak. Nah, makanya kan ini yang jadi perbedaan di antara ulama. Ini salat boleh mengqashar dan menjamak sholat. Yang pertama jarak. Nanti ada safarnya itu yang seperti apa, baru boleh menjamak sholatnya. Bentar, Ustaz. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya biar mudah, Pak. Sebentar, yang dihitung sebetulnya waktu tempuh atau jarak? Nah, di sini ada yang melihat jaraknya, sehingga setiap 80 km boleh dijamak. Ada yang melihat juga dari lama ditempuhnya perjalanan. Tempuhnya perjalanan itu baru boleh dijamak. Loh, kalau umpamanya kalau begitu berarti umpamanya kalau kita mau ke Makassar kita nggak boleh dijamak dong. Tetap boleh. Cukup boleh. Hah? Tetap boleh. Kalau atau batasannya jarak tadi. Batasannya jarak dan perjalanan. Dan waktu tempuh. Jarak kan 80 km lebih nih. Kemudian disini dari waktu tempuh. Waktu tempuh ini dihitung bukan kendaraan yang kita pakai sekarang. Jogja ke Makassar. Kalau kita jalan kira-kira berapa hari, Pak? Makanya boleh dijamak dan dikosor. Berarti ke Surabaya itu nggak boleh, Pak? Ke Surabaya boleh. Kan lebih dari 8. Coba Ibu hitung Surabaya, Jogja ke Surabaya. Makanya saya ulang-ulangi. Bapak paham boten, Bapak Ibu paham boten.
Katanya saya paham. Saya ulangi lagi, paham nggak? Masih ada pertanyaan. Bingung kan? Soalnya selama ini kalau saya ke Surabaya itu pasti saya sholatnya saya Sama. Ya sudah, begitu mawon. baca kosong. Masalahnya boleh apa enggak itu loh. Nah, Kalau mau kita mau sholat sakar video kan ya bisa-bisa aja. nggak bisa bener. Iya, kalau sakar video kan bisa-bisa aja, tapi Bisa. sholat kita bener apa enggak itu loh. Nah, iya. Nah, tadi kan kita yang tadi bahas niat safar. Kalau kita jadi biar gampang ya, kalau kita sudah niat safar, saya mau safar itu perjalanannya, umpamanya Jogja Surabaya, berapa lama? 4 jam 4 jam. Jaraknya berapa? 300 300. Lebih dari 80 km? Lebih. Berarti boleh sama. Kalau dihitung pakai, ini ngitungnya bukan perjalanan kendaraan kita saat ini, bukan kendaraan kita saat ini. hitungnya jaraknya. Jaraknya. Kalau umpamanya kita tempuh dengan jalan kaki, Pada waktu itu. Atau sekarang. bisa dipahami? Bisa Nah, berarti kalau ke Surabaya boleh dijamak boten? boleh. Boleh. Ada yang masih bingung? Saya yakin masih ada yang bingung. Ada yang muka-muka bingung. Muka kami nggak kayak gitu. Enggak, masih ada muka-muka bingung. Jadi kalau daripada bingung mending tanya. Ya. Monggo yang mau ada yang mau tanya. Nggak usah malu-malu. Dijamak kan Kan di sini kan Kayaknya itu tak safar ke Magelang itu ya. Nah, Magelang. Nah, makanya dipersisihkan itu perjalanan yang pendek-pendek. Itu boleh di apa namanya dijamak apa enggak? Yang jadi permasalahan sebenarnya itu. Kalau ibu perjalanan Jogja Surabaya, Jogja Jakarta, Jogja Kalimantan, Jogja Makassar, jelas. Jadi sebenarnya hal seperti itu nggak perlu ditanyakan. Yang perlu ditanyakan kalau Jogja ke Magelang ini boleh nggak? Nah itu dia. Ini yang jadi permasalahan. Jaraknya kan nggak ada 80, nggak boleh kan gitu. Nah kalau dia di Jawa, Nggak boleh. coba Pak di Magelang map berapa? Jogja Magelang pinten? Aku dengan berapa gitu. Boleh nggak dijamak nggak? Berarti nggak boleh. Jogja Semarang. Jogja Semarang, jalannya pinten? Tapi di Magelangnya itu long weekend kan ramai sekali, macet. Macet. Nah itu sebab lain Bu. Mas boleh. Nah namanya jadi kita udun, rukhsah itu tuh bertingkat-tingkat. Rukhsah pertama bisa jadi kita nggak dapat, tapi bisa jadi rukhsah kedua dapat. Contohnya, umpamanya kita mau, ini pernah kejadian loh Bu, kakak saya yang ngalamin. Jadi mau ke tempat simbah, padahal ke tempat simbah itu naik motor 15 menit, 20 menit sampai. Ketika itu kakak saya dari rumah Jati ke Muter. Ada yang tahu Muter? Nggak ada ya? Belum pernah ada yang ke Solo? Alhamdulillah. Jadi Muter itu kalau bablas itu sampainya Wonogiri. Dan biasanya ketika musim-musim mudik, jalan Solo sampai Wonogiri itu macet, tet pol, bisa puluhan kilometer. Kakak saya ketika itu ditanya mau pulang dari rumah simbah ke rumah, macet, lewat jalan tikus, macet, bablas macet, datang waktu sholat maghrib, sholatnya gimana? Padahal namanya 15 menit itu paling cuma 15 menit itu berapa kilo Pak? Paling 10 kilo ya? Ya 10 kilo 15 kilo lah. Masuk batasan boleh menjamak sholat betul? Hah? Nggak boleh. Dan itu kakak saya macet di tengah pakai motor, kanan kiri itu sudah mobil semua. Sholatnya gimana?
Hah? Di jalan, mau nggak mau di jalan. Tayamum. Tapi kakak saya pilih diakhirkan. Sebenarnya ya, kalau kakak saya mau sholat ketika itu, ya sholat saat itu juga boleh dijamak. Maghrib sama isya. Kalau dia perjalanan itu susah juga. Dari tempat pertamanya 8 dari Pak Jayapura sampai ke Gunung Wijaya itu kan bisa 8 jam 10 jam kan perjalanan terus. Iya. Itu kan karena kan Jamnya. bukan jamnya. Yang ibu mengatakan kan jamnya. Udah gitu. Iya. Terus Terus di Jawa itu apa kata ya? Apa harus berhenti? Kan soalnya nggak berhenti gitu. Kamu kan ya kalau nggak bisa berhenti karena takut hutan, bisa jadi ada binatang buas, kita apa? Tayamum. Tapi kalau masih ada air, makanya kita dari sebelum berangkat kita udah bawa air persediaan, makanya di belakang ada galon 19 liter, kan bisa kita wudhu pakai galon. Loh, memang wudhu itu harus boros, Bu. Lah, pertanyaannya, memang wudhu itu harus menghabiskan 1 galon? Enggak, wudhu itu cukup pakai gelas apa nih, aqua, botol aqua itu bisa kok. Gelas aqua. Selama masih ada air nggak boleh tayamum. Kapan seseorang boleh tayamum? Kalau nggak bisa menggunakan air atau air nggak ada. Cuma 2, nggak ada air atau nggak bisa menggunakan air, nggak ada ketiga. Makanya kalau seandainya ada air, kita harus beli. Tetap kita wajib beli. Kalau kita umpamanya kita punya duit, kita nggak mau beli air untuk wudhu, padahal air itu ada, dijual, kita nggak mau, terus kita tayamum, nggak ada sebab membolehkan tayamum, sholat kita nggak sah. Boleh tayamum itu ketika nggak ada air atau nggak bisa menggunakan air, sakit, nggak bisa menggunakan air, boleh tayamum. Nggak ada air, sudah nyari kemana-mana, nggak nemu air, boleh tayamum. Atau umpamanya sebenarnya ada air, depan kita itu air, depan kita air, ternyata kita sama air itu, sama sumber air itu ada umpamanya singa, dijaga singa, singanya di situ, kan kita nggak mungkin kan ngambil air cari mati, boleh tayamum. Walaupun sebenarnya ada air, tapi kita terhalangi dari air tersebut. Bisa dipahami, Bu? Gak ngerti juga. Soalnya kita air itu butuh untuk minum, tapi kalau tidak gitu lah. Nah itu Tapi tetap bisa, Bu. cuma sebatas gitu. Iya. Nah, kenapa kita sebelum perjalanan nggak menyiapkan air? Yang mungkin air. Jadi pelajaran nanti bawa air. Ya makanya sekarang mungkin dulu belum tahu. Ya sudah, lupakan istighfar juga. Simple, Bu. Jangan dibikin ribet. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ini kita menghukumi permasalahan dulu. Kalau yang sudah dulu ya sudah. Karena kenapa? Kita nggak tahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Ya Allah, ampunilah kami jika kami tidak tahu atau kami lupa. Ya sudah. Cukup istighfar. Kalau enggak bingung Ya sudah, istighfar. Sudah ya, sambung ya. Sudah adzan, bisa dipahami. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.